Hey, what's up guys, welcome back to my channel Junior 009. Ya, sekarang udah awal bulan. Seperti yang kalian tahu, kalau awal bulan itu waktunya apa? Waktunya searching. Ada beberapa hal yang mau gue bahas di searching kali ini. Cuman speciality-nya tuh cuman satu, yaitu tentang cornering. Kira-kira kenapa gue mau bahas tentang cornering ini? Karena pertama, di hari Minggu 2 minggu yang lalu itu terjadi beberapa kejadian di dunia cornering Indonesia terutama. Ya kalian bisa lihat lah di berita-berita ada beberapa orang yang cornering tapi fail. Atas dasar itu gue mau bikin searching kali ini yaitu tentang teknik-teknik cornering, dan di sini gue akan membahas tips and trick cornering buat kalian dan juga beberapa style cornering yang akan gue kasih di beberapa part ke depan. Jadi stay tune terus karena after bumper kita bakal mulai bahas materinya. Nah, di depan kalian ini udah ada buku catatan rahasia gue alias guideline gue hari ini. Jadi kita akan membahas tentang teknik cornering. Teknik cornering ini gue belajar dari mana? Pertama gue belajar dari pengalaman, yang kedua juga gue belajar dari Google. Nah, cornering sendiri itu apa sih? Cornering itu adalah suatu teknik di mana kalian melibas suatu tikungan dengan kecepatan. Biasanya seperti itu. Atau dengan gaya gitu. Nggak cuman asal belok doang. Nah, teknik cornering yang akan gue kasih ke kalian ini adalah teknik cornering secara umum. Jadi yang biasa dipakai di dunia balap ataupun kalian pakai di jalan raya ini bisa. Dan ini merupakan 6 tips dari gue untuk melakukan teknik cornering yang baik dan benar. Jadi kita langsung masuk aja ke yang pertama. Yang pertama itu ada turunkan kecepatan motor. Nah, jadi kita bikin satu case ya, dimana kalian mau belok ke kanan. Let's say itu belokan ke kanannya itu nggak terlalu tajam lah, nggak nyampe 90 derajat lah, lebih dikit gitu. Dari pas kalian masih lurus, ini kalian udah tahu nih di depan ada tikungan. Nah, itu yang pertama kali harus kalian lakuin adalah kalian harus menurunkan kecepatan. Kalian bisa pakai rem depan atau belakang, kalian juga bisa nurunin gigi atau biasa kita sebut itu downshift. Nah, setelah kalian menurunkan kecepatan, itu pastikan kecepatan kalian itu sudah yang kalian mau sebelum kalian belok. Jadi kalau belokannya itu ada di 200 meter ke depan, sebisa mungkin sebelum 100 meter itu kalian udah mendapatkan kecepatan ideal kalian. Jangan sampai udah mepet sama tikungan kalian masih ngerem. Itu berbahaya. Nah, setelah kalian menurunkan kecepatan, arahkan motor kalian ke dalam tikungan. Prosesnya tuh kan kita ngerem, kecepatannya udah kita dapet, terus belokannya ke kanan. Berarti kita harus ngarahin motor kita tuh ke kanan. Gitu. Nah, kalau belokannya ke kiri ya berarti ngarahinnya ke kiri lah, jangan ke kanan lah. Jangan bego-bego banget kali. Nah, setelah kalian arahin motornya ke arah tikungan tersebut, kita melakukan step yang ketiga, yaitu kita harus menggeser titik berat tubuh kita. Nah, di sini kalau kalian cari di Google ya, itu banyak yang menyebutkan kalau geser titik berat badan kalian ke dalam tikungan. Selalu ngomongnya kayak gitu. Cuman buat gue, menurut gue, digeser titik beban tubuh ini disinilah stylenya sebenarnya. Kalian bisa menggunakan beberapa style yang akan diaplikasikan pada pergeseran titik beban tubuh ini. Dan ini bisa diaplikasikan di beberapa contoh tikungan dan kondisi lah. Nanti bakal kita bahas. Nah, setelah kita ngegeser titik beban tubuh, yang keempat harus kita lakuin adalah kita harus menengok ke arah luar tikungan. Nah, ini juga gue mengutip sedikit dari Bapak Dian Dilato ya. Kalau kalian mau belok ke kanan, itu kalian jangan cuma nengok atau ngeliat 1 atau 2 meter ke depan. Kalau kalian mau belok ke kanan, kalian lihatnya tuh di luar tikungannya. But the thing is, you must prepare that your body, your mind, and your soul out of the corner to the destination. Gitu loh. Jadi let's say nih kalian bawa motor, kalian belok ke kanan, itu kalian jangan matanya ke depan. Tapi matanya tuh ke ujung tikungan gitu loh. Dan bukan mata doang yang ada di ujung tikungan, tapi satu kepala tuh nengok gitu. Jangan malu-malu lah, nggak usah canggung gitu kan. Itu juga demi keselamatan kalian. Kenapa harus nengok dan melihat keluar tikungan? Itu ada alasannya. Pertama,
Kalau buat di dunia balap itu kalian bisa menjaga ritme motor kalian. Jadi kalian udah tahu nih, oh di luar tikungan itu ada apa? Misalnya ada rider A, rider B, rider C, atau misalnya oh abis tikungan 1, oh ada tikungan 2. Berarti kalian udah bisa mempersiapkan diri. Dari dalam tikungan tuh kalian udah mikir, oh iya berarti abis ini gue harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Kalau kalian buat yang di jalan raya, itu kalau kalian lagi nikung, kalian lihatnya keluar tikungan, itu kalian bisa memperkirakan, oh di luar sana ada orang, oh di luar sana motornya pelan, oh di luar sana ada mobil. Apa yang harus kalian lakukan itu kalian udah perhitungkan. Nah setelah kita tengok gitu ke arah luar tikungan, kalian berarti kan udah di dalam tikungan nih, udah di tengah-tengah nih. Tinggal langkah terakhir ya udah tinggal bejek gas pelan-pelan aja. Tadi kan kita udah slow down ya kan, turunin kecepatan, arahin motornya ke dalam, body position kalian geser ke arah kemana, terus kalian tengok keluar, ya kalian tinggal buka gas pelan-pelan, gitu. Gampang kan? Kalau udah bisa buka gas pelan-pelan itu ya tinggal finishing aja. Finishingnya gimana? Ya kalau misalnya kalian puter gasnya pas, itu lama-lama motor akan tegak sendiri kok. Nggak perlu effort yang kayak kalian tarik ke atas, itu nggak perlu. Kalian tuh cukup buka gas pelan-pelan aja, ntar juga motornya lurus sendiri. Itu teknik cornering yang baik dan benar menurut gua. Nggak susah kan? Sebenarnya mah gampang, cuman ya gitu-gitu doang anjir. Intinya kalau kalian melakukan cornering itu, pertama kalian harus memperhitungkan dulu. Itu cornering kira-kira bisa gua pakai buat cornering nggak ya, atau hanya harus belok biasa aja, atau malah harus slow down parah. Ya kalian harus memperhitungkan lah itu corneringnya seperti apa. Kalau misalnya ini cornering oke, ini bisa gue pakai buat cornering nih, ya kalian aplikasiin lah teknik yang tadi udah gue kasih. Slow down, arahin motor, geser bobot tubuh, terus tengok ke arah luar tikungan, open throttle pelan-pelan, finishing. Gampang kan? Ngomong sih gampang, teori gampang. Pas ngejalaninnya susah, setengah mampu sih ya. Cuman practice make perfect, semakin sering kalian belajar cornering semakin jago kalian. Jadi ya saran dari gua, kalau kalian mau belajar cornering, carilah tempat yang aman untuk belajar. Nanti kalau kalian udah belajar, udah jago, kalian bisa aplikasiin di sirkuit. Oke, ingat di sirkuit, bukan di jalan raya. Karena di jalan raya bukan tempat buat cornering. Oke? Sip. Sekarang kita masuk ke style cornering. Nah, di sini gue mau bagi ke beberapa part karena style cornering itu ada banyak. Mungkin style cornering yang kalian tahu tuh ada beberapa ya. Ada yang namanya knee down, ada yang namanya elbow down, head down, shoulder down, dan lain-lain. Cuman di sini gue mau bahas dari yang basic dulu, yaitu style yang pertama akan gue bahas namanya in body style position. In body style position itu gimana maksudnya? Tadi kan gue bilang di step cornering yang ketiga geser titik beban tubuh. Nah, in body style position ini adalah posisi di mana badan kalian ada di dalam tikungan. Misalnya nih motor kalian lurus kan, ada ridernya dong di atas. Nih, ini ridernya di atas. Kalau kalian miring ke arah kanan, in body position itu akan membuat badan kalian ada di dalam tikungan. Jadi kayak gini, gitu. Contoh videonya kalau ada, gue akan tampilin di sini. Kelebihan dari in body position ini apa? Kelebihannya itu adalah kalian bisa melakukan cornering speed yang cukup tinggi dengan teknik in body position ini. Karena apa? Karena bobot tubuh kalian akan menjaga kestabilan motor dan grip dari motor itu sendiri pada kecepatan yang cukup tinggi. Itu style yang pertama, yaitu in body position. Yang kedua itu ada yang namanya out body position. Nah, out body position ini adalah keterbalikan dari in body position. Kalau tadi gue bilang in body position itu adalah ini motor, ini kalian, dan kalian ada di dalam tikungan. Maka kalau out body position itu adalah kalian ada di luar tikungan. Nah, kalau kalian nih motor, nih kalian motornya belok ke kanan, kaliannya ada di luar. Ini biasanya bisa kalian lihat di road race bebek. Biasanya di road race bebek itu kan sirkuitnya cukup kecil ya. Dan dia biasanya tikungannya tajam-tajam dan ada yang namanya tikungan U-turn alias putar balik. Nah, kalau kalian lihat cuplikan-cuplikan video road race bebek, itu kalau lagi U-turn, kalian lihat deh, itu biasanya rata-rata cornering style-nya seperti itu. Motornya di kanan, orangnya di kiri, belokannya ke kanan gitu.
Itu fungsinya apa? Sebenarnya ada fungsinya dong, pasti. Nggak mungkin nggak ada fungsinya. Out body position itu biasanya dipakai di saat belokannya itu sempit, kayak tadi U-turn, itu sempit banget. Dan juga kecepatan motornya itu rendah. Digunain teknik seperti ini supaya apa? Supaya menstabilkan motor. Karena di kecepatan rendah biasanya grip motor juga berkurang. Grip motor berkurang dan ya kalau kalian mau tetap stabil ya kalian stabilin dengan cara out body position. Yang ketiga itu ada yang namanya center body position. Center body position ini untuk apa? Kayak gimana? Center body position ya kayak namanya center di tengah. Kalau motor ada di tengah, motor kaliannya ada di sini, motor belok kanan ya kalian tetap di sini. Nggak keluar, nggak ke dalam. Nggak keluar, nggak ke dalam gitu loh. Kalian tetap di tengah. Center body position ini cocok dipakai di mana? Biasanya dipakai di rider-rider harian gitu. Yang biasanya riding pulang pergi kantor, San Mori, itu biasanya pakai center body position aja cukup. Kenapa gue bilang cukup? Karena pertama, kecepatan kalian nggak terlalu tinggi. Yang kedua, beloknya juga nggak terlalu miring harusnya. Terus juga yang ketiga, ini lebih fleksibel dan lebih cekatan reaksi kalian. Karena kalian berada di tengah motor. Kalau kalian harus ngerem, kalian bisa langsung ngerem. Kalau kalian mau refleks untuk pindah jalur juga kalian tinggal pindah jalur. Gitu aja sesi searching kali ini. Ini adalah part 1, nanti gue bikin part 2-nya tentang cornering dan style cornering. Selebihnya gue minta maaf. Thank you semuanya yang udah nonton. See you next searching guys. Sorry kalau ada yang salah, kalian bisa komentar di bawah. Ya, sampai ketemu di searching bulan depan, oke? Keep throttle up and bye-bye.